Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Diary Triangle. Hari ini kita akan mengulas sebuah apa ya jenenge. Jadi tak cerita no. Aku mau ki bar mlaku-mlaku ning gone toko emas. Nah, kebetulan ning gone Semarang ki ana sing jenenge Galeri Emas. Nah, jadi wah, iki mau bar blonjo ning gone Galeri 24. Beli emas tanpa was-was, ora endorse atau ora diendos, ora disponsori oleh siapapun, termasuk Galeri 24 ataupun Pegadaian. Nah, kita akan unboxing. Wow, kita habis membeli emas atau logam mulia. Jadi ini memang nanti akan kita kasih buat teman-teman untuk THR jenenge. Tapi THR nek diduitkan wis mainstream ya, wis biasa. Ini kita akan ngasih dalam bentuk yang berguna untuk teman-teman di masa depan. Apa wi? Wah, emas logam mulia. Kemasan 1 gram ini, 1 gram dengan apa namanya, kadar emasnya yaitu 199,9. Wah, kurang 1% tak mendekati perfect atau 1%. 99,99% maksudnya. Dengan kadar karat yaitu 24 karat. Ini kemasan 1 gram ini. Oh, tak hitung jalan piro. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20. Jadi total yaitu 20 gram. Wah. Bagi teman-teman yang nggak tahu ataupun mungkin yang tahu, sekedar info aja. Jadi logam mulia atau emas murni ini yaitu ada 2 produsen. Jadi ono sing takon bedone karo emas antam ki apa? Kok kuwi jenenge UBS, kok USB, kaya perangkat komputer. Bedone karo emas antam ini kan orang taunya emas itu ya antam. Jadi sebenarnya gini, emas UBS sama emas antam itu sama-sama logam mulia, sama-sama dengan kemasan ataupun kadar karatnya 24 karat, sama-sama mempunyai kadar emas 99,99%. Beda nih, nek UBS kuwi swasta, produsen swasta sing terbitke jenenge Untung Bersama Sejahtera. Nah, nek Antam itu yang menerbitkan ataupun yang memproduksi yaitu PT Antam Aneka Tambang Indonesia Tbk. Nah, nek Antam itu BUMN ya, salah satu anak perusahaan BUMN. Kalau UBS itu swasta. Perbedaan kedua, Antam sama UBS itu mempunyai sertifikat, sama-sama mempunyai sertifikat. Nah, ini sertifikatnya kayaknya bentuknya kayak ATM nih, bukan nih. Nah, tidak kayak rajin ya. Nah, bentuknya kayak ATM. Jadi emasnya itu dipres di dalam kartunya ini, jadi kayak chip jadinya. Nah, hologramnya di sini, jadi nanti bisa di scan ataupun ini sertifikatnya. Kalau mau lihat sertifikatnya ini berarti jadi secara elektronik, sertifikat elektronik. Nah, nek masih pres iki ucul apa diucul, sengaja diuculi saka lempengannya ini, dari lempengannya ini, maka harga jual kembalinya atau buybacknya akan jadi turun. Itu akan berpengaruh karena ini memang sudah jadi satu di dalam sertifikat tersebut. Nah, ini guarantee to meet the specification of. Sama Antam pun juga kemasannya dalam press bentuk seperti ini. Bedanya Antam itu sertifikatnya internasional, jadi bisa mbok tukarke ning nggone negara manapun. Kalau UBS sertifikatnya masih nasional, jadi nek main ngedol ning negara liya jek kangelan. Iso, tapi kangelan. Mungkin orang sing gelem orang sing ora. Nah, di Indonesia dua-duanya pasti laku semua. Nah,
Yaitu tadi ya, perbedaan kedua yaitu sertifikat Antam bersifat internasional, kalau UBS nasional. Perbedaan ketiga lagi, Antam itu memproduksi logam mulia ini dari mulai pecahan ataupun kepingan 0,5 gram atau setengah gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, sampai yang terberat yaitu 1000 gram atau 1 kilo. Wih, Antam. Bedanya kalau UBS, kemasan terberatnya untuk produsen emas press ini dia hanya 100 gram. Itu bedanya, itu beda keempat. Jadi sini Antam itu ono pecahan 1 kilo, nek kene golek emas 1 kilo ya nek Antam ono untuk ini. Ya, UBS dia hanya 100 gram untuk seperti ini. Ya, itu perbedaan keempat tadi. Nah, perbedaan lainnya yaitu harganya. Emas Antam harganya memang lebih tinggi daripada UBS. Kenapa? Karena cenderung dimensi emas Antam itu lebih kecil daripada UBS. No, 1 gram UBS wis cilik kok ngene. Bandingin ya Antam. Lebih kecil dan menjadikan lebih mahal karena cost produksinya menjadi lebih tinggi dengan desain kerumitannya seperti itu. Harga apa namanya belinya, kalau kamu membeli, contoh mau beli emas press itu, emas batangan ini UBS sama Antam pasti akan mahal Antam itu tadi, tapi buybacknya itu sama. Kenapa sama? Karena sama-sama mempunyai kadar emas 99,9% tadi dengan kadar karat 24 karat. Jadi podo sing bedano ya kuwi mau siji internasional di nasional. Memang luwih larang Antam, tapi kan iso bodol ning gone negara liya. Nek kowe nggawa mamane kowe jek lunga luar negeri, kentekan duit sangu mbok gawa ning bank e kono, Antam kuwi payu. Nek UBS ora payu, payune ning Indonesia ya payu, padha-padha emase, tapi kan regane aduh. Seperti itu bedanya. Nah, jadi emas ini adalah merupakan aset safe haven namanya. Jadi di mana emas ini adalah investasi yang menjanjikan, investasi yang menurut semua investor ataupun masyarakat pada umumnya yang mengerti soal investasi, emas ini adalah aset yang patut ataupun layak dikip untuk jangka panjang. Jadi orang-orang apalagi di masa pandemi seperti ini kemarin, tahun 2020 kemarin, setahun yang lalu, jadi orang berbondong-bondong waktu itu membeli emas, tapi di pasar modal. Kenapa? Waktu itu emas mencapai level tertingginya, bisa sampai 2000-an sekian di dalam pasar modal. Nah, itu bisa sampai sagrame seorang jutaan sekian lah ya. Karena orang waktu itu pesimis pasar modal dengan adanya pandemi corona ini, ekonomi negara-negara akan mulai turun, ekonomi negara-negara akan mulai terkena dampaknya sehingga terjadi inflasi dan lain sebagainya. Ya toh, saham akeh sing mudhun, ya toh, bank-bank ya akeh ya ngasih bunga nggak sebesar pasar modal pasti. Yang bisa cari, yang bisa kasih dividen tinggi. Nah, salah satu pelarian mereka investor yaitu di safe haven ini. Bisa berupa emas fisik ataupun emas portofolio. Emas portofolio ya kalau kamu dagang di pasar modal seperti itu namanya portofolio. Jadi rano fisiknya tapi bisa delok duitnya ngono. Ada lagi kalau kamu punya kayak di reksadana atau Reksa itu, kamu beli emas secara online bisa, dan itu nanti fisiknya juga bisa diantar sudah sampai di rumah. Seperti itu. Jadi emas ini merupakan suatu investasi menjanjikan di masa depan. Takok ibumu, takok mbah-mbah, mesti seneng tuku emas. Oh, dhisik nomor-nomane bulange sak obyok to, kalunge jengjentrek anting-antinge ben minggu ganti ya. Kuwi orang-orang zaman dulu juga sudah mulai menginvestasikan dananya ke emas. Meskipun sekarang orang awam masih berpendapat bahwa tabungan
di bank itu merupakan satu aset yang paling aman. Yo memang aman, duitmu orang hilang. Pokoknya nih bank terpercaya, itu bakal diganti meskipun ada kejadian bahwa ada uang yang hilang dan sebagainya, itu kasus beda ya toh. Tapi kan kamu dapat returnnya rendah, uang untuk bunga bisa dipotong administrasi. Tapi emas ini harganya fluktuatif memang. Hari ini waktu kita beli emas ini itu di harga di harga 925.000 ini tadi. 925.000 untuk 1 gramnya. Padahal ini pernah mencapai titik di 1.094.000. Memang fluktuatif turun. Tetapi kan ini bisa naik lagi tergantung ekonomi ataupun pasar dunia. Atau orang mungkin emas ini akan jadi berapa tahun kemudian reganya orang mungkin. Ya, pasti akan tetap mempunyai nilai tukar ataupun nilai jual yang sangat menguntungkan di masa depan. Aja pas tuku rendah, sober aku ngerti limbo simpen 5 tahun kas regane sakjane iso 5 juta. Lo untung akeh to kowe. Gitu. Jadi masih ngurus subscribe, mohon subscribe ya. Jadi band kita akan bisa berkarya lagi ke depannya, semakin menjadikan semangat. Follow, like, share dengan teman-teman informasi yang tadi tak sampaikan ini. Jadi itulah tadi perbedaan ataupun pengertian dari logam mulia ataupun emas batangan ini. Ini disebut kayak emas batangan logam mulia. Bentuknya seperti pres ini. Nah, seperti ini ya toh. Kayak kartu ATM. Buat saya kayak dompet bisa. Ora bakal hilang cicir karena ini di pres. Kecuali iki mu tugel ya toh. Nunggu dompetmu neko sampai tugel lah, repot karena di sini asetnya. Tapi nggak bakal gosok ini, bawa simpen nggak ada expired date-nya. Enaknya itu nggak ada expired date-nya. Bagus ini. Finesse 999,9%. Wow, dimension 915 kali 0,41 mm. Istimewa ini. Oke, itu tadi sekian ulasan dari kita. Kita akan kembali lagi di channel YouTube dari Triangle dengan konten-konten yang lain. Ya, subscribe Jolali, keep contact, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya lor. Oke. Salam dari Triangle.